Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sehat dan sukacita. Hari ini Rabu 1 Juli 2026. Kembali Mana Surgawi menjumpai Bapak Ibu Saudara dan kita akan memasuki pembahasan seminggu bersama Obed-Edom hari yang pertama. Renungan hari ini berjudul Tak Dikenal Menjadi Dikenal. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 6 ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Kita lanjutkan dengan Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sebelum peristiwa singgahnya tabut perjanjian di rumahnya, siapa yang mengenal Obed-Edom? Paling hanya keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Siapa sebenarnya Obed-Edom itu? Obed-Edom pertama kali disebutkan dalam Alkitab tepat setelah kematian Uza karena menyentuh tabut perjanjian. Ini terjadi selama upaya pertama Raja Daud untuk memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Obed-Edom disebut sebagai orang Gad. Sekalipun nama Gad identik dengan orang Filistin, tetapi itu tidak berlaku bagi Obed-Edom. Sebab Obed-Edom bukanlah orang Filistin. Kecil kemungkinan Daud menitipkan tabut perjanjian itu kepada orang Filistin setelah peristiwa-peristiwa yang menggemparkan orang Filistin karena hukuman Tuhan yang menimpa mereka. Orang Filistin tentu juga takut untuk menyimpan tabut perjanjian itu kembali setelah peristiwa-peristiwa tersebut. Sebutan orang Gad pada Obed-Edom menunjuk pada tempat asal dirinya. Kemungkinan besar ia berasal dari Gad Rimon, kota Lewi. Bandingkan dengan sebutan Simon orang Kirene, yang menegaskan bahwa dia berasal dari Kirene, tetapi bukan orang Kirene. Nama Simon adalah nama Yahudi, yang menunjukkan sedikit dari jati dirinya. Dari sedikitnya info tentang dirinya itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Obed-Edom memang belum dikenal secara luas saat itu. Entah karena kebetulan atau tidak, tetapi peristiwa yang berkaitan dengan tabut perjanjian membuat Obed-Edom menjadi lebih dikenal luas. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya karena tabut perjanjian ada di rumahnya. Setelah peristiwa itu, Obed-Edom turut serta ke Yerusalem dan menjadi pelayan Tuhan di sana. Inilah yang kemudian membuat catatan mengenai identitasnya semakin lengkap. Menurut catatan yang diberikan dalam kitab Tawarik, Obed-Edom adalah orang Lewi. Obed-Edom termasuk dalam orang-orang yang menjadi penunggu pintu gerbang. Dia juga termasuk dalam orang-orang yang memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Selain itu, pergaulannya pun menjadi semakin luas, yaitu dengan orang-orang di Yerusalem, sehingga banyak orang menjadi tidak asing lagi dengan Obed-Edom. Dalam hidup ini, kita tidak perlu mencari ketenaran. Entah banyak orang mengenal kita atau tidak, seharusnya tidak menjadikan kita risau. Bersyukurlah dengan status kita, sekalipun kita berada di tempat di mana kita tidak akan terdengar secara luas. Namun, ada kalanya Tuhan mengizinkan seseorang untuk menjadi semakin dikenal luas oleh banyak orang. Jika itu terjadi pada kita, tetaplah bersyukur, tetaplah rendah hati. Sebenarnya yang penting di sini adalah kesiapan hati kita untuk menerima anugerah Tuhan yang semakin besar. Sebagaimana Obed-Edom yang siap menjadi lebih dikenal banyak orang karena memiliki pribadi yang baik, demikian juga seharusnya kita. Kata-kata bijak, biarlah Tuhan yang membuat kita semakin dikenal banyak orang, bukan kita, sehingga kita tidak mencuri kemuliaannya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, ketenaran bukanlah tujuan hidupku. Aku hanya berusaha untuk terus menyiapkan diri untuk menyambut anugerah-Mu yang semakin besar dengan hidup baik.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang Bapak Ibu mengikuti renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.